Halo semuanya, kami dari kelompok C4 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah eksperimen teknik biomedis dengan judul How to Use an Op-Amp as an Active Filter. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yang pertama Sirila dengan NIM akhir 027, kemudian ada Michela dengan NIM akhir 035, Osama Ramadan dengan NIM akhir 040, kemudian yang terakhir ada Revita Novianti dengan NIM akhir 056. Berikut webinar yang kami ikuti, yaitu dengan judul Dekota 2022 dengan topik permasalahan How to Use an Op-Amp as an Active Filter yang diadakan oleh Program Studi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi pada tanggal 8 November 2022. Berikut bukti kehadiran kami saat webinar. Kemudian langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama ada pemahaman filter, yaitu passive filter dan active filter. Kemudian ada peran op-amp, fungsi operasional amplifier dalam active filter. Kemudian ketiga ada cara kerja not filter, bagaimana narrow band reject filter bekerja. Kemudian yang terakhir ada hasil penerapan dan isi hasil pengaplikasian op-amp dalam notes filter pada praktikum eksperimen teknik biomedis. Next. Kemudian, apa sih itu filter? Filter sendiri merupakan suatu rangkaian yang berfungsi untuk melewatkan sinyal-sinyal yang diperlukan dan menahan sinyal-sinyal yang tidak dikehendaki, serta untuk memperkecil pengaruh noise dan interferensi pada sinyal yang diinginkan. Filter terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada frekuensi selective circuit. Sirkuit ini memvariasikan frekuensi sumber sinusoidal, mengubah impedans induktor dan kapasitor. Pilihan elemen sirkuit dan koneksinya memungkinkannya untuk membangun sirkuit yang melewati rentang frekuensi yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada specific band of frequency, rentang frekuensi tertentu yang diizinkan untuk melewati frekuensi dari input ke output pada suatu rangkaian. Kemudian yang ketiga ada block specific band of frequency, frekuensi-frekuensi yang tidak ada di sirkuit, dengan kata lain memblokir rentang frekuensi tertentu. Filter ini bergantung dari tipe elemen yang digunakan pada rangkaiannya. Filter dibedakan menjadi filter aktif dan filter pasif. Elemen pada filter pasif yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Kemudian pada filter aktif dilengkapi dengan transistor atau op-amp selain resistor dan kapasitor. Tipe elemen ini ditentukan oleh pengoperasian range frekuensi pada kerja rangkaian. Next. Kemudian selanjutnya filtering proses atau proses filter. Yang pertama, gambar pertama ada gambar sinyal asli, kemudian gambar 2 ada gambar sinyal noise saat transmisi, kemudian gambar yang terakhir yaitu gambar saat sinyal noise kemudian difilter sehingga didapatkan hasil sinyal terrekonstruksi. Next. Selanjutnya passive filter components. Komponen dari rangkaian passive filters sendiri yaitu terdiri dari RLC, yaitu resistor, induktor, kapasitor, yang nantinya akan disusun kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Rangkaian filter ini memiliki sifat yaitu yang pertama tebal, kedua menyebarkan lebih banyak kekuatan atau power, kemudian memancarkan medan magnet, yang keempat mahal. Dalam aplikasi frekuensi rendah, yaitu sekitar sampai 100.000 Hz, filter pasif umumnya dibangun menggunakan jaringan RC atau resistor kapasitor sederhana. Sedangkan filter frekuensi yang lebih tinggi, yaitu di atas 100.000 Hz, biasanya dibuat dari komponen RLC. Next. Kemudian, low pass, passive RC low pass filter. Perlu diingat sebelumnya, filter pasif terdiri dari komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor, dan tidak memiliki elemen penguat seperti transistor dan op-amp, sehingga tidak memiliki penguatan sinyal. Oleh karena itu, tingkat keluarannya selalu lebih kecil dari masukan. Filter low pass hanya memungkinkan sinyal frekuensi rendah dari 0 Hz ke frekuensi cut-off-nya, yaitu titik FC, untuk dilewati sambil memblokir sinyal yang lebih tinggi. Tegangan keluaran yang kami peroleh melintasi kapasitor seperti yang ditunjukkan pada gambar, yang pada dasarnya adalah rangkaian integrator AC. Untuk prosedur memplot respon frekuensinya, yaitu yang pertama ada menerapkan gelombang
sinus pada tegangan konstan ke input. Yang kedua, memvariasikan frekuensi gelombang sinus dari 0 Hz ke nilai yang sesuai secara bertahap. Kemudian yang ketiga, ukur dan catat tegangan output untuk setiap input. Kemudian yang terakhir, menggambarkan respon frekuensinya. Next. Selanjutnya ada frekuensi response plot. Rumus yang digunakan untuk memplot frekuensi yaitu Xc per 1 per 2 pi Fc, dengan Xc yaitu reaktansi kapasitif dalam ohm, kemudian F adalah frekuensi dalam Hertz, kemudian yang C adalah kapasitansi dalam farad. Kemudian yang pertama, saat 0 Hz, maka termasuk rangkaian DC atau arus searah. Kedua, ketika frekuensi 0 Hz, maka nilai Xc tak terhingga. Kemudian yang ketiga, kapasitor bertindak sebagai sirkuit terbuka. Kemudian yang keempat, saat V0 sama dengan VI. Yang kelima, ketika F naik, maka Xc turun. Yang keenam, saat nilai Xc turun, maka tegangan output menurun. Kemudian yang ketujuh, pada frekuensi tinggi kapasitor bertindak seperti korsleting dan tidak ada tegangan keluaran. Yang ke-8, pertimbangan 70,7% atau min 3 desibel dari frekuensi maksimal, kita akan mendapatkan Fc. Next. Kemudian untuk high pass, kemudian passive RC high pass filter. Filter high pass hanya memungkinkan seleksi frekuensi tinggi dari frekuensi cutoff. Titik Fc dan lebih tinggi hingga tak terhingga untuk melewatinya sambil memblokir yang lebih rendah. Tegangan output diperoleh melintasi resistor seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk prosedur plot frekuensi responsnya sama seperti sebelumnya pada low pass filter. Next. Kekurangan dari passive filter sendiri, yang pertama adalah rangkaian passive filter tidak bisa melakukan suatu penguatan. Nah, rangkaian passive filter ini terdiri dari komponen pasif yang telah disebutkan oleh Cyrilla tadi, sehingga tidak menggunakan power supply eksternal. Maka dari itu, rangkaian tersebut tidak dapat menghasilkan penguatan daya apapun. Kemudian, terdapat sinyal yang lolos meskipun passive filter yang digunakan adalah jenis passband. Dalam upaya meningkatkan akurasi filter pada rangkaian dilakukan dengan cara meningkatkan urutan dari filter tersebut, tetapi peningkatan tersebut pada rangkaian passive filter malah menyebabkan adanya hilangnya sinyal yang cukup besar. Kemudian, tidak terlihat adanya perubahan langsung pada hasil keluaran ketika mengganti dari passband ke stopband, sehingga dapat dikatakan bahwa respon dari frekuensi passive filter ini tidak tajam. Yang terakhir, bila rangkaian passive filter diberi induktor, sebagai komponen pasif yang telah disebutkan tadi, akan menyebabkan rangkaian menjadi sangat mahal. Kehadiran induktor ini digunakan dalam elemen filter untuk membantu menahan arus rangkaian yang berfluktuasi. Tetapi, pemakaian induktor ini dalam rangkaian menyebabkan rangkaian menjadi sangat besar dan cukup lamban. Sehingga kehadiran induktor ini menyebabkan keterlambatan respon waktu rangkaian yang tidak diinginkan. Next. Tetapi ada beberapa keuntungan dari passive filter sendiri. Yang pertama, passive filter tidak membutuhkan tambahan power supply. Passive filter tidak membutuhkan adanya power supply eksternal karena dalam rangkaian passive filter ini tidak ada amplifier atau penguatan. Passive filter menggunakan passive komponen berupa resistor, kapasitor, dan induktor. Kemudian pada passive filter ini dapat menerima tegangan arus dan daya yang besar. Passive filter menggunakan induktor sehingga rangkaian ini dapat menahan arus yang sangat tinggi dan cocok digunakan untuk pemanfaatan dengan frekuensi tinggi. Yang terakhir, tidak ada batasan frekuensi. Tetapi perlu diingat bahwa passive filter tidak cocok untuk aplikasi frekuensi yang rendah. Hal ini tidak berarti bahwa ia memiliki keterbatasan frekuensi, tetapi jika digunakan untuk aplikasi seperti itu, diperlukan induktor yang lebih besar yang akan tentunya memiliki efek samping tertentu, yaitu meningkatkan ukuran dan biaya dari filter itu sendiri. Karena passive filter ini tidak memiliki penguat, penguatan akan selalu satu atau kurang. Next. Selanjutnya, how operational amplifier is incorporated filter. Bagaimana operational amplifier ini termasuk dalam bagian rangkaian dari filter. Filter low pass dan high pass orde pertama hanya membutuhkan resistor dan kapasitor. Filter pasif ini mudah dirancang dan dianalisis serta menawarkan kinerja yang memadai di banyak aplikasi.
Tetapi ketika kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi oleh filter orde yang pertama, perancangan harus melakukan pertimbangan untuk membuat filter dari orde yang lebih tinggi, baik orde kedua, ketiga, atau keempat. Nah, filter orde tinggi ini dapat dicapai dengan memanfaatkan resonansi yang dihasilkan dari interaksi antara kapasitansi dan induktansi. Namun, para engineer itu berusaha menghindari adanya penggunaan induktor karena kekurangan-kekurangan yang dimiliki pada penjelasan sebelumnya yang telah saya sebutkan tentang pemakaian induktor. Pada gambar dapat dilihat bahwa sirkuit ini adalah resonator operational amplifier dengan tambahan resistor dan kapasitor. Menghasilkan resonansi hanya dengan menggunakan resistansi, kapasitansi, dan amplifikasi. Kita dapat menggunakan rangkaian ini untuk mengganti induktor dalam filter RLC, yaitu filter resistor induktor kapasitor orde 2. Next. Untuk konsep passive filter sudah disampaikan tadi, sekarang kita akan bergerak ke konsep dari active filter itu sendiri. Konsep dari active filter adalah jenis filter elektronik yang menggunakan komponen aktif, termasuk operational amplifier dan transistor. Rangkaian filter aktif ini sebenarnya bekerja dengan komponen pasif juga, seperti resistor dan kapasitor, tetapi tidak menggunakan adanya induktor. Filter aktif ini menggunakan satu set transistor dan kapasitor untuk menyaring gelombang arus dengan menyuntikkan arus terbalik untuk membatalkan komponen harmonik yang tidak diinginkan. Dibandingkan dengan filter pasif atau passive filter yang sudah dijelaskan tadi, desainnya rumit dan cenderung lebih mahal, namun mereka mampu menghasilkan keuntungan daya. Komponen aktif operational amplifier bertindak sebagai penguat pada active filter ini. Hal ini memungkinkan kontrol gain khusus dan isolasi modul tertentu yang dapat bekerja secara independen satu sama lain. Operational amplifier membutuhkan sumber daya yang terus-menerus. Operational amplifier juga memiliki impedansi masukan yang tinggi dan impedansi keluaran yang sangat rendah pada rangkaian filter aktif yang menggunakan operational amplifier. Ini berarti active filter tidak akan memiliki masalah efek penguatan pada sumbernya. Selain itu, active filter ini dapat mengubah atau menambahkan variasi ke beban tidak akan mempengaruhi kinerja dari active filter karena beban diisolasi dari sumbernya. Next. Kemudian bagaimana fitur dari rangkaian active filter ini bila ditambahkan dengan operational amplifier. Dapat kita lihat kehadiran operational amplifier mampu membuat active filter dapat melakukan penguatan dan respon frekuensi yang cukup tajam. Pada khususnya, dapat dilihat pada passband dan stopband, terlihat perbedaan yang jelas yang terlihat pada bode plot di bawah slide tersebut. Pada bode plot, untuk menganalisa respon frekuensi rangkaian, plot bode di bawah ini digunakan untuk menampilkan grafik fungsi yang dapat kita lihat merupakan grafik fungsi transfer linear. Dalam graf bode plot tersebut, plot magnitudo menyatakan besarnya respon frekuensi, yaitu penguatan, dan plot fase digunakan untuk menyatakan respon pergeseran frekuensi. Kemudian, bode plot respon frekuensi sesuai dengan nilai-nilai yang sudah disebutkan di atas dapat dilihat pada rincian yang sudah dibuat dalam bode plot di bawah ini. Menurut nilai yang dihitung pada frekuensi 10 Hz, gain filter akan diperoleh pada desibel minus 56,48. Ketika dinaikkan nilai frekuensi menjadi 100 Hz, gain yang didapat adalah minus 36,48 desibel. Dan frekuensi 50 Hz akan mendapatkan sebesar minus 22,51 desibel. Tetapi pada frekuensi 1000 Hz, gain yang didapatkan adalah minus 16,52 desibel. Dengan ini, kita dapat melihat bahwa jika frekuensi meningkat, penguatan filter akan meningkat pula pada kecepatan 20 desibel per decade. Dapat dilihat pada grafik atau bode plot yang di bawah, ketika frekuensi cut-off dicapai, yaitu 1000 kHz, gain filter akan tetap meningkat, tetapi setelah frekuensi cut-off itu dilewati, gain akan mencapai nilai maksimum dan menjadi konstan. Next.
Nah, berikut adalah tipe-tipe pada active filter. Yang pertama low pass filter, high pass filter, kemudian ada band pass filter yang dibagi menjadi wide band pass filter dan narrow band pass filter. Selanjutnya ada band stop atau band reject filter yang terdiri dari wide band reject filter dan narrow band reject filter yang dalam hal ini adalah notch filter yang menjadi fokus pembahasan kita pada kali ini dalam praktikum dan juga dalam webinar yang kami ikuti, serta yang terakhir adalah all pass filter. Next. Baik, selanjutnya adalah ada low pass filter. Low pass filter ini atau biasa disebut dengan tapis loss rendah adalah filter yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan akan memblokir sinyal frekuensi tinggi yang diinginkan. Low pass filter low pass filter pada gambar berikut ini dibuat dengan menggunakan komponen pasif seperti resistor dan kapasitor, sehingga biasa disebut juga dengan low pass RC filter. Untuk membuat low pass RC filter ini, resistor disusun secara seri dengan sinyal input dan kapasitornya itu ditempatkan sejajar atau paralel dengan sinyal input. Kapasitor yang merupakan perangkat reaktif ini akan menawarkan resistansi yang berbeda terhadap sinyal frekuensi yang berbeda yang masuk melaluinya. Resistansi pada kapasitor akan sangat tinggi apabila dilewati oleh sinyal frekuensi rendah atau sinyal DC, dan resistansi akan menjadi rendah apabila dilewati oleh sinyal frekuensi tinggi. Dengan demikian, kapasitor akan memblokir sinyal frekuensi rendah atau sinyal DC sehingga sinyal tersebut harus melewati atau diteruskan ke jalur alternatif seperti yang ditunjukkan oleh arah panah pada gambar berikut. Sedangkan sinyal frekuensi tinggi akan melewati kapasitor karena kapasitor menawarkan resistansi yang rendah bagi sinyal frekuensi tinggi tersebut. Arus akan selalu mengambil jalur yang resistansinya paling rendah. Kapasitor menawarkan resistansi yang rendah dalam rangkaian frekuensi tinggi sehingga arus akan mengambil jalur melalui kapasitor. Sementara itu, sinyal frekuensi rendah akan mengambil jalur alternatif dengan resistansi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada high pass filter. High pass filter atau tapis loss tinggi adalah filter yang beroperasi berlawanan dengan filter low pass, atau kebalikannya dengan low pass, yaitu melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan akan menghambat sinyal frekuensi yang rendah. High pass filter pada gambar berikut ini dibuat dengan menggunakan komponen pasif seperti resistor dengan kapasitor sehingga disebut juga dengan high pass RC filter. Untuk membuat high pass RC filter, kapasitor atau C ini disusun secara seri dengan sinyal inputnya. Dan resistor akan ditempatkan secara paralel dengan sinyal inputnya juga. Kapasitor atau C ini yang merupakan komponen reaktif ini akan menawarkan resistansi yang berbeda terhadap sinyal frekuensi yang berbeda yang masuk melaluinya. Resistansi kapasitor akan tinggi terhadap sinyal frekuensi rendah atau sinyal DC, sedangkan resistansi kapasitor akan rendah terhadap sinyal frekuensi tinggi. Karakteristik kapasitor yang beresistansi tinggi terhadap sinyal frekuensi rendah atau sinyal DC menyebabkan kapasitor tersebut akan menghalangi sinyal frekuensi rendah untuk melewati sehingga hanya sinyal frekuensi tinggi saja yang berhasil melewati kapasitor tersebut. Kapasitor jenis ini juga merupakan kapasitor jenis ini juga berfungsi sebagai kapasitor coupling atau coupling kapasitor karena melewatkan sinyal AC tetapi memblokir sinyal DC. Selanjutnya ada wide band pass filter. Band pass filter ini akan melewatkan sinyal dengan frekuensi dalam range tertentu dan meredam sinyal dengan frekuensi yang lainnya. Tegangan output maksimum untuk filter tipe ini didapat pada nilai frekuensi tertentu yang dikenal sebagai frekuensi resonansi atau FR. Di atas dan di bawah frekuensi resonansi itu merupakan batas-batas yang menentukan bandwidth dari filter tersebut. Frekuensi batas atas tempat titik itu terjadi disebut sebagai frekuensi high atau FH, sedangkan frekuensi batas bawahnya itu disebut sebagai frekuensi low atau FL.
Apabila bandwidth-nya itu kurang dari 10% dari frekuensi resonansi, maka dikatakan narrow band pass filter. Sebaliknya, jika bandwidth lebih dari 10% frekuensi resonansi, dikatakan wide band pass filter seperti pada gambar berikut. Semakin sempit bandwidth dari suatu filter itu berarti semakin selektif pemilihan frekuensinya. Tingkat pemilihan frekuensinya dinyatakan dalam faktor kualitas atau Q dari rangkaian tersebut. Faktor kualitas atau Q itu dari rangkaian itu dapat dicari dengan membagi frekuensi resonansi dengan bandwidth-nya. Filter dengan Q yang tinggi itu memiliki bandwidth yang sempit dan tegangan output yang besar. Sebaliknya, jika filter dengan Q yang rendah, maka akan memiliki bandwidth yang lebar dan tegangan output yang kecil. Apabila kita menginginkan bandpass filter yang wideband ini, di mana tegangan outputnya konstan di sepanjang bandwidth-nya, seperti pada gambar berikut di kanan, maka dapat digunakan gabungan dari low pass filter dan high pass filter. Selanjutnya ada narrow band pass filter. Narrow band pass filter adalah band pass filter yang memiliki faktor kualitas atau Q yang lebih besar dari 10. Bandwidth filter ini sempit sehingga rentang frekuensi sinyalnya juga kecil. Filter ini memiliki banyak feedback. Band pass filter ini hanya menggunakan satu op-amp. Band pass filter ini juga dikenal sebagai filter umpan balik berganda karena ada dua jalur umpan balik. Dalam band pass filter ini, op-amp digunakan dalam mode non-pembalik. Selanjutnya ada narrow band reject filter atau notch filter. Band stop filter atau narrow band reject filter atau yang biasa kita kenal dengan notch filter ini adalah filter frekuensi yang menolak dan memblokir frekuensi yang berbeda di antara dua titik cutoff. Sedangkan semua frekuensi yang berada di bawah dan di atas titik cutoff tersebut akan dilewatkan. Dengan kata lain, filter ini akan melewatkan semua frekuensi yang berada di luar kedua sisi rentang titik cutoff tersebut. Notch filter pada dasarnya merupakan kombinasi dari low pass filter dan high pass filter yang dihubungkan secara paralel. Koneksi ini berbeda dengan band pass filter yang menghubungkan low pass filter dan high pass filter secara seri. Ketika sinyal input diberikan, frekuensi rendah akan dilewatkan melalui low pass filter pada rangkaian. Demikian juga frekuensi tinggi akan dilewatkan melalui high pass filter pada rangkaian. Notch filter digunakan untuk menghalangi sinyal AC yang mempunyai nilai frekuensi tertentu. Bisa dikatakan hanya memfilter pada satu nilai frekuensi saja. Filter ini sering digunakan untuk memfilter sinyal noise akibat jala-jala listrik, misalnya pada frekuensi 50 Hz. Desain notch filter yang paling terkenal itu adalah jenis yang 20. Ya. Dengan penggunaan notch filter, suatu frekuensi atau pita frekuensi yang sangat kecil dapat sangat dilemahkan tanpa pelemahan bandwidth lebar yang terdiri dari komponen frekuensi yang berbeda. Selanjutnya terdapat wideband reject filter. Wideband reject filter ini merupakan filter yang dibuat menggunakan filter low pass, high pass filter, dan summing amplifier. Filter ini memiliki ciri yang pertama, frekuensi cut-off-nya itu yang lebih rendah atau FL dari high pass filter harus melebihi dari frekuensi cut-off yang lebih tinggi atau frekuensi high dari low pass filter itu sendiri. Lalu syarat yang kedua, passband dari low filter dan high pass filternya itu harus memiliki penguatan yang sama sehingga stop band yang tepat dapat tercapai. Nah, berikut ini juga terdapat block frekuensi between frekuensi low and frekuensi high dan quality faktornya biasanya kurang dari 10. Next. Berikut ini adalah grafik dari wideband reject filter. Bisa dilihat dari ciri-ciri tadi bahwa passband dari low filter dan dari high pass filter itu memiliki penguatan yang sama. Dapat dilihat dari jarak antara keduanya tersebut dan frekuensi cut off-nya juga disebut juga dengan reject band di antara penguatannya. Next.
Untuk all pass filter, ketika sinyal itu ditransmisikan melalui saluran transmisi seperti kabel, telepon, akan terjadi perubahan fase. Dan yang poin kedua, untuk mengkompensasi perubahan fase ini, semua pass filter itu dibutuhkan dalam proses tersebut. Dan yang ketiga, semua pass filter itu disebut juga dengan delay equalizer atau phase corrector, di mana dalam pemrosesan sinyal itu, delay equalizer atau pemerataan penundaan itu berhubungan dengan fase relatif dari frekuensi yang berbeda dengan menambahkan semua pass filter secara seri dengan filter tanpa adanya kompensasi. Sehingga fungsi dari delay equalization ini untuk menjaga sinkronisasi antar sinyal yang memiliki waktu propagasi berbeda. Jadi misalnya terdapat dua input dan dua output. Sinyal satu akan melewati banyak blok pemrosesan dan beberapa lompatan APB sebelum mencapai output pertama. Dan sinyal input kedua itu langsung ke keluaran yang kedua tanpa melewati blok-blok tersebut. Maka sinyal dari input pertama kan akan lebih lama akan dibandingkan sinyal yang kedua. Dengan tanpa adanya delay equalization ini, maka sinyal input kedua itu akan terdengar duluan sebelum pertama itu keluar. Maka dibutuhkanlah sisipan delay yang sangat kecil pada sinyal kedua agar output keluar itu pada waktu yang sama antara sinyal yang satu sama yang sinyal kedua. Next. Selanjutnya ada keuntungan dari active filter ini sendiri apa sih? Yang pertama itu op-amp atau transistornya itu memberikan penguatan sehingga sinyal input yang ditransferkan ke output itu dapat dilemahkan. Akibatnya penguatan dan rentang frekuensi itu dapat disesuaikan dan lebih fleksibel lagi. Lalu yang kedua, filter aktif itu mudah disesuaikan atau di setel karena komponen dari active filter ini yang berupa op-amp sehingga menyebabkan penguatan dan rentang frekuensinya itu dapat disesuaikan. Lalu yang ketiga itu tidak ada permasalahan mengenai pembebalan atau pemuatan. Active filter itu dapat mencegah adanya pemuatan karena op-amp akan memberikan impedansi input yang tinggi dan impedansi input output yang rendah, sehingga dapat mencegah pemuatan sumber atau memuat. Pada active filter, variasi beban ini diisolasi dari jaringan pembentuk frekuensi sehingga tidak mempengaruhi karakteristik dari respon filter tersebut. Yang terakhir ada biayanya lebih murah. Hari ini disebabkan karena ketersediaan dari komponen yang mudah dicari dan op-amp yang lebih ekonomis dibandingkan dengan komponen injektor pada passive filter. Next. Selanjutnya, kerugian dari active filter ini sendiri, yang pertama, op-amp itu memiliki produk bandwidth gain terbatas, sehingga active filter itu akan dibatasi dalam rentang frekuensi tertentu. Yang kedua, dia membutuhkan satu daya DC untuk pengoperasiannya. Lalu yang ketiga, filter aktif itu tidak dapat menangani daya dalam jumlah yang besar. Lalu yang terakhir, karena dia di frekuensi tertentu, maka filter ini tuh sangat cocok digunakan untuk frekuensi yang rendah ataupun sedang. Selanjutnya, untuk comparison between passive and active filternya, pada passive filter itu menggunakan komponen pasif seperti RLC, lalu yang kedua outputnya itu lebih kecil daripada inputnya, cocok untuk penggunaan frekuensi yang tinggi, tidak memungkinkan untuk mendekati karakter ideal, tidak membutuhkan sumber tegangan dalam pengoperasiannya. Sedangkan untuk active filter itu sendiri, yang pertama menggunakan RC dengan perangkat aktif dan op-amp, terus penggunaan penguatannya itu dapat di-setel, cocok juga untuk penggunaan frekuensi yang rendah, terus juga memungkinkan untuk mendekati karakter idealnya dan membutuhkan sumber tegangan dalam pengoperasiannya. Next. Selanjutnya adalah kaitan materi webinar dengan materi praktikum eksperimen teknik biomedis 1. Di sini yang berkaitan dengan materi webinar adalah praktikum P2, yaitu rangkaian filter analog. Pada praktikum sendiri ada rangkaian notch filter dasar. Jadi di sini kita membuat rangkaian notch filter dasar. Rangkaian ini merupakan rangkaian yang umum digunakan dari jenis notch filter 20. Rangkaian ini menggunakan op-amp untuk menciptakan gain. Kemudian di sini kita terlebih dahulu menghitung frekuensi notch yang diinginkan, yang ingin diredam menggunakan persamaan
Fn sama dengan 1/2 PRC. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu R sama dengan, yang kita gunakan yaitu R sama dengan 33 kilo ohm dan C sama dengan 0,0047 mikrofarad. Sehingga didapatkan frekuensi nolnya 1026,144 Hz. Kemudian kita menghitung juga gain-nya dengan rumus sebagai berikut, dan hasilnya adalah kita mendapatkan gain-nya yang pertama 3,33 dan yang kedua 4,7. Berikut ini gambar rangkaian atau grafik dari hasil rangkaian tadi. Di sini dapat kita lihat bahwa semakin dekat dengan frekuensi cutoff, yaitu 1026 Hz, maka tegangan output itu akan semakin mendekati 0, terbukti dengan di sini pada nomor 6, saat frekuensinya 1000 Hz, maka V output-nya 0,37 sekian volt. Jadi lebih mendekati 0. Sedangkan tegangan output lainnya itu hasilnya akan sama dengan tegangan inputnya. Hal ini dapat disebabkan karena filter ini hanya akan menyaring tegangan pada frekuensi yang telah ditentukan tadi, atau frekuensi cutoff tadi, yaitu sekitar 1026 Hz. Berikut ini adalah Bode plot feedback notch filter dasar yang telah kami coba. Pada kedalaman minus 27,408 desibel ini kita mendapatkan frekuensi cutoff-nya sebesar 1021 kHz. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini berdasarkan permasalahan yang diangkat, yaitu how to use op-amp as an active filter dikaitkan dengan praktikum yang telah kita lakukan, yaitu rangkaian filter analog. Khususnya kita membahas tentang notch filter, dapat dilihat bahwa pemanfaatan dari op-amp pada active filter, dalam hal ini notch filter, telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan webinar yang telah kami ikuti. Hal ini ditunjukkan juga pada pengamatan grafik secara kualitatif menghasilkan filtering pada frekuensi di titik tertentu, yaitu 1026,111 di titik tertentu yaitu 1026,144 Hz sebagai frekuensi cutoff. Secara kuantitatif, frekuensi cutoff 1026,144 Hz itu didapatkan dari perhitungan nilai kapasitor sebesar 0,0047 kali 10 pangkat min 6 farad dan resistor sebesar 33 kali 10 pangkat min 3 ohm, yang menghasilkan nilai frekuensi cutoff yang mendekati 1000 Hz, yaitu 1026,144 Hz. Hal ini dapat dicapai dengan kehadiran dari operational amplifier atau op-amp pada active filter, yaitu notch filter, untuk melakukan penguatan dan pengaturan frekuensi dengan tidak adanya pembebanan karena tahanan dari input yang cukup tinggi dan tahanan dari output yang cukup. Sekian dari kami untuk presentasi tugas akhir dari mata kuliah eksperimen teknik biomedis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.